Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama dari kelas 12 SM1. Di sini saya akan mempraktekkan job kelistrikan UKK. Stop. Langkah pertama yaitu kita akan mengecek kondisi aki. Kita lepaskan dulu terminal min. Akan mengecek kondisi aki kita, yaitu kondisinya sangat bagus dan baru, tidak ada kebocoran sedikit pun. Langkah kedua, kita akan mengecek tegangan baterai menggunakan multimeter digital. Kita setting ke volt DC, kita tancapkan ke terminal yang minus dan yang satu ke terminal plus. Kita akan buat tegangannya 13 volt DC. Lalu kita pasangkan kembali ke tempat semula. Oke, langkah ketiga kita akan mengecek sekring atau fuse menggunakan ohm. Kita akan mengecek angka 10 dulu. Oke, normal. Kita akan stop. Oke, kita akan lanjut ke langkah keempat atau step keempat, yaitu mengecek tegangan puncak pengisian. Kita akan menggunakan satuan volt DC. Kita taruh terminal dulu, min dan plus, lalu kita nyalakan motornya dan kita gas. Oke, ini tegangannya 14,21, itu normal. Oke, langkah berikutnya kita akan memeriksa kebocoran arus pada baterai. Pertama-tama kita copot, lepaskan baut main dulu. Ya, langkah berikutnya yaitu kita akan memeriksa soket coil dan soket ECM, ya. Soket coil normal,
itu ACM normal. Kondisi normal, dan kita akan lanjut pada pemeriksaan kop busi. Busi baik. Stop situ. Oke, langkah berikutnya kita akan mengecek kondisi busi. Akan copot. Oke, kita cek kondisi busi menggunakan fuller. Kita akan cek kondisi dengan fuller. Kita akan cek kondisi busi itu, kita ukurannya itu. Oke, kita selanjutnya kita akan mengecek kondisi celah busi menggunakan fuller dengan menggunakan ukuran 0,50 dan 0,40 itu 0,90. Kondisi pas normal. Terus kita akan cek kondisi insulator. Kondisi insulator masih normal ya, tidak ada pecah. Terus warna busi itu hitam ke coklat, tapi masih normal, maafkan jos. Kondisi elektroda itu sangat mulus, tidak ada pecah, dan kondisi masih normal busi. Terus stop saya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasangkan busi kembali. Yo, lah anu warna busi. Wes. Terus suara lagi. Oke, untuk langkah berikutnya kita akan mengecek relay starter dan dinamo starter, Pak. Normal. Kondisi relay starter dan dinamo starter itu normal ya, aman, baik. Untuk langkah berikutnya kita akan memeriksa soket kiprok, apakah ada yang putus. Normal, baik, tidak ada keputusan atau solasinan. Normal, kondisi baik, normal. Terus untuk langkah berikutnya itu kita menyetel sinar lampu depan, apa ketinggian atau tidak. Ini tidak ketinggian ya guys, normal, standar pabrik. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengecek dahanan kumparan pengisian menggunakan kronometer. Pertama kita akan sudah copot. Lalu langkah kedua kita akan men-setting ke mode ohm. Lalu kita pasangkan positif di sini. Lalu kita cek satu persatu. Nah, cek yang kedua. Normal. Oke, lalu kita pasang kembali. Untuk dahanan kumparan pengisian normal untuk motor Verza.
Langkah selanjutnya kita akan memeriksa kebocoran arus pengisian menggunakan multimeter dengan cara menyabot negatif hati ke terminal baterai, lalu kita setting mikrometer ke mode NA. Ulangan kita cek kondisi tidak normal. Oke, lalu kita pasangkan lagi. Oke, sekian praktek UKK pra-UKK mapel listrik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resvaldi Nuryan Samutra. Saya akan mengerjakan tugas UKK mesin. Pertama-tama kita akan mengecek filter udara. Ternyata filter udaranya tidak ada, jadi kita mengecek yang lainnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengecek katup in dan katup out menggunakan alat filler. Untuk katup in kita menggunakan di angka 10 dan 0,5 sama dengan 15 mili. Kita akan membuka blok mesin motor Versa. Kita akan menyetel kop mesin motor Versa. Kita menggunakan kunci L untuk membuka kop mesinnya. Kita sudah mengetupkan katupnya untuk bisa dicek katup in dan katup outnya. Kita mengecek celah katup menggunakan filler di angka 10 dan 15. Ini untuk katup in. Karena ukurannya tidak sesuai dengan standar, maka kita akan mengukur celah katupnya tersebut. Untuk katup innya sudah standar pabrik dan baik. Lalu kita akan mengukur katup outnya dengan menggunakan angka 10 mm. Untuk katup outnya sudah standar pabrik, jadi kita tidak perlu
mengukur celahnya lagi. Terus, setelah kita mengecek celah katunya, lalu kita memasang semua part-part yang telah kita lepas. Lalu step selanjutnya kita akan mengecek kuantitas dan kualitas oli dari motor Versa. Kita akan membuka tutup olinya terlebih dahulu untuk mengecek kuantitas dan kualitas oli motor Versa. Untuk kualitasnya baik dan kuantitasnya cukup buat standar motor Versa. Kita tidak perlu mengganti atau menambah olinya tersebut. Lalu kita pasang lagi tutup oli untuk menutup mesin pada tempat oli. Lalu kita akan menyeting mode ke mode 1 di motor Versa. Untuk reset mode 1 telah berhasil dituju ke depan. Untuk selanjutnya, step selanjutnya kita akan menyetel gas bebas di motor Versa dengan menggunakan penggaris. Untuk penyetelannya sudah standar pabrik, yaitu 5-6 mm. Lalu kita akan ke step selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan penyetelan kopling. Untuk penyetelan kopling di motor Versa sudah standar pabrik, jadi kita tidak perlu menyetel ulangnya. Lalu kita akan mengecek kinerja transmisi di motor Versa. Untuk transmisinya standar pabrik. Lalu step selanjutnya kita akan mengecek stasioner motor Versa. Untuk pertama-tama kita hidupkan dulu supaya mengetahui suara motor Versa. Lalu kita setting stasionernya di bagian sini.
Selanjutnya kita akan mengecek sensor motor Versa menggunakan alat DLC ini. Kita akan masukkan alat DLC ini ke dalam kabel ini. Lalu kita akan mereset sensor. Untuk pertama-tama kita matikan stop kontaknya dulu, lalu kita tarik gasnya sampai mentok. Setelah itu kita nyalakan dan kita lepas pelan-pelan pedal gasnya. Cok, mau lali cok, yuk di lu. Reset sensor gagal. Kita akan lanjut ke step selanjutnya. Oke, kita sudah menyetel semua dan memeriksa motor Versanya dan tidak terjadi apa-apa dan motor kembali normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Bayu Saputra dari kelas 12 TSM 1. Di sini saya akan mempraktekkan praktek kinerja UKK mapel chassis. Langkah pertama kita akan mengecek gear depan dengan mencopot tutup gear depan. Kita akan menguntir. Sudah terlepas, kita akan mengecek kondisi gear depan. Ternyata kondisi baik dan standar pabrik. Langkah kedua kita akan mengecek gear belakang. Gear belakang kondisi baik, standar pabrik. Jadi kita akan memasang tutup gear depan kembali. Seperti semula. Langkah berikutnya kita akan mengecek kekenduran rantai dengan menggunakan penggaris. Kenduran rantai ini 25 mm, normalnya 20 sampai 30 mm standar pabrik. Langkah berikutnya kita akan memeriksa pelumasan rantai. Pelumasan rantai normal standar pabrik, dan berikutnya kita akan memeriksa bearing gear.
bearing gear normal, tidak ada kendala apapun. Langkah berikutnya kita akan memeriksa ban depan. Ban depan baik, masih tebal, dan langkah berikutnya kita akan memeriksa badian ban depan. Badian ban depan masih tebal dan masih layak dipakai. Langkah berikutnya kita akan memeriksa tekanan ban depan dengan menggunakan alat ini. Oke, tekanan ban depan 29 PSI, normal, standar pabrik. Berikutnya kita akan memeriksa kondisi ban belakang. Kondisi ban belakang masih normal dan layak untuk dipakai. Langkah berikutnya kita akan memeriksa batian ban belakang. Batian ban belakang masih tebal dan layak dipakai, tidak perlu diganti. Langkah berikutnya kita akan memeriksa tekanan ban belakang. Tekanan ban belakang 33 PSI, masih normal, standar pabrik. Langkah selanjutnya kita akan memeriksa kondisi pelek depan belakang. Kondisi pelek belakang tidak ada keretakan sama sekali. Sama seperti kondisi pelek belakang, kondisi pelek depan tidak ada keretakan sama sekali. Dan selanjutnya kita akan memeriksa bearing roda belakang. Dengan cara dioglek-oglek. Untuk bearing roda belakang normal, tidak ada oblek sama sekali. Dan langkah selanjutnya kita akan memeriksa bearing roda depan. Bearing roda depan tidak ada oblak sama sekali dan masih normal. Langkah selanjutnya kita akan memeriksa volume oli rem. Volume oli rem masih layak dipakai dan masih banyak. Selanjutnya kita akan memeriksa kampas rem depan dan belakang. Untuk kampas rem depan seperti ini kondisinya, masih tebal dan masih layak dipakai. Lanjut kita akan memeriksa kampas rem belakang. Kondisi kampas rem belakang masih layak dipakai dan masih tebal. Dan kita selanjutnya akan memeriksa piringan depan. Kondisi piringan depan. Piringan depan masih tebal dan masih layak dipakai.
selanjutnya kita akan memeriksa main bebas rem hidrolik. Untuk pengukuran 20 mm masih normal dan standar pabrik. Langkah selanjutnya kita akan memeriksa main bebas rem belakang. Untuk main bebas rem belakang untuk pengukuran 25 mm standar pabrik. Langkah berikutnya kita akan memeriksa penyetelan kemudi. Pemeriksaan kemudi tidak ada keoblakan sama sekali, tidak perlu disetel. Langkah selanjutnya kita akan memeriksa suspensi depan. Untuk suspensi depan tidak ada karet sama sekali dan tidak mengalami kebocoran. Langkah selanjutnya kita akan memeriksa suspensi belakang. Untuk suspensi belakang tidak ada kebocoran sama sekali. Suspensi belakang sangat keras, tidak berfungsi. Langkah selanjutnya kita akan memeriksa rangka dan bodi. Untuk pengecekan bodi aman dan untuk rangka perlu pengecetan ulang. Sekian pembuatan video UKK Chassis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.